Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi, di channel aku, Malia Budi Esti, channel-nya ini berisi tentang, motivasi sembuh dari anxiety disorder dan depresi. Aku udah lama banget nggak bikin video ya teman-teman. Kali ini aku mau bikin video, yang banyak banget sebenarnya orang ini bingung tentang hal ini ya. Jadi, eee apakah kita perlu ke psikiater untuk sembuh dari anxiety disorder? Nah, ikutin terus videonya sampai habis ya, biar nggak gagal paham. Nah, sekarang, aku mau balik lagi mau cerita nih, eee, sebenarnya kemarin itu waktu aku anxiety disorder dan depresi ya tepatnya. Jadi, saat aku mengalami anxiety disorder dan depresi, eee, saya memakai obat psikiater. Jadi saya nggak akan menutupi ya, saya sembuh pakai apa, saya sembuh pakai obat psikiater. Nah, ada awalnya sih. Kenapa kok saya memutuskan memakai psikiater, karena saya mengalami, anxiety disorder disertai dengan depresi. Jadi nggak cuma anxiety disorder aja ya teman-teman, jadi ada depresinya. Jadi memang, keputusan yang awalnya tuh sangat-sangat berat saya ambil ya, saya harus ke psikiater karena saat itu, stigma tentang psikiater itu, saya memberi stigma tentang psikiater itu buruk itu. Jadi psikiater itu, tempatnya orang yang gila atau sakit jiwa atau putus harapan, nah seperti itu. Saya selalu memberikan stigma psikiater seperti itu. Nah, apakah benar sih, psikiater itu tempatnya orang gangguan jiwa? Ya, eee, gangguan jiwa itu kan ada tingkatan-tingkatannya teman-teman. Jadi ada yang gangguan jiwa tapi masih sadar, sama gangguan jiwa yang kita, yang pengidapnya itu udah nggak sadar mereka melakukan apa, entah hal yang memalukan atau hal yang bagi mereka itu sudah mereka udah nggak penting lah, udah nggak bisa melihat ini hal benar atau hal buruk. Nah, kalau bagi penderita anxiety disorder kan kita masih bisa membedakan ini hal baik atau hal yang buruk. Nah, seperti itu. Nah, kenapa akhirnya saya memilih ke psikiater? Awalannya itu saya, sakit GERD. Jadi sakit GERD, tapi sebelum sakit GERD itu memang saya sakit radang sendi, teman-teman. Nah, radang sendi di sekitar sini sama cedera otot. Nah, itu akhirnya saya, ke dokter saraf ya. Nah, di dokter saraf itu kan obatnya keras, teman-teman. Akhirnya ngenain lambung saya, itu pertama kali saya terkena GERD. Nah, terkena GERD akhirnya juga terkena psikis saya gitu. Nah, GERD sama lambung dengan otak kan sangat berhubungan ya teman-teman, sangat berhubungan erat. Jadi pas kena GERD saya juga kena psikis saya. Nah, saya pergi ke psikiater itu setelah saya pertimbangkan karena sakit yang saya rasakan itu sudah di luar kontrol saya. Jadi saya sudah nggak bisa ngontrol lagi. Nah itu, eee, waktu itu saya tuh cemas, tapi nggak cuma sekedar cemas, teman-teman. Jadi, waktu beberapa kondisi seperti misalkan hujan turun atau hawa dingin itu saya udah mulai halusinasi. Jadi mau mulai hujan itu saya udah ngerasa apa, tremor gitu, tremor jadi menggigil gitu, kayak ngewel, kalau bahasa Jawanya ngewel gitu. Nah, ngewel gitu terus tremor, waktu hawa mendung, kalau hawanya udah apa, mendung dingin gitu, saya udah mulai halusinasi teman-teman. Halusinasinya tuh, suka, apa ya,
di, di bayangan itu kayak saya tuh melihat orang bunuh diri gitu, terus motong ini, motong tangan gitu, motong urat nadi, terus gantung diri, terus saya ngelihat pisau itu nangis teman-teman. Jadi saya ngelihat pisau itu bener-bener saya nangis, saya takut kalau saya melakukan hal bodoh. Nah, di situ akhirnya saya memutuskan saya harus ke psikiater, saya butuh psikiater, saya nggak peduli, orang mau ngomong apa, keluarga mau ngomong apa, teman-teman saya mau ngomong apa, bila mereka tahu kalau saya ke psikiater. Karena memang saya merasa sangat butuh ya teman-teman. Jadi, eee, menurut saya waktu dulu kan itu nggak ngerti ya, kalau anxiety itu seperti itu. Nah, ternyata waktu di psikiater, diagnosanya memang GAD, Generalized Anxiety Disorder dan depresi. Jadi, ini udah ada depresinya teman-teman. Nah, kalau malam itu saya juga suka halusinasi seperti saya, kayak merasa dijemput oleh malaikat maut, ada yang, eee, saya selalu merasakan ada yang tiap malam tuh ada yang ngetok pintu, mau mau ada yang jemput saya, mau bawa saya pergi. Saya seperti sudah benar-benar kayak hilang akal sehat saya, teman-teman. Nah, di situ saya memutuskan ke psikiater. Nah, bagi teman-teman yang, eee, berpikir apakah saya perlu ya ke psikiater, nah itu kalau menurut pendapat saya ya melihat kondisi kalian, teman-teman. Kalau misalkan anxiety kalian itu masih bisa kalian kontrol, ya mending kalian ke psikolog dulu. Nah, psikolog dan psikiater itu beda, teman-teman. Kalau psikolog itu nggak bisa ngeresepin obat, tapi dia lebih ke memberikan solusi dari diri sendiri gitu. Kita menggunakan kemampuan diri kita sendiri untuk menyelesaikan beban mental kita. Tapi kalau psikiater itu udah bisa memberikan resep obat gitu. Nah, eee, apakah memang perlu ke psikiater? Menurut aku kalau memang parah, boleh sih ya teman-teman, boleh nggak apa-apa sih. Kalau memang udah bener-bener membutuhkan harus ke psikiater, nggak apa. Tapi, eee, psikiater itu kalau bagi saya itu cuma seperti tongkat ya teman-teman. Ketika kita lumpuh, kita mau belajar berjalan itu butuh tongkat gitu. Belajar berjalan lagi itu butuh tongkat. Nah, obat psikiater tuh juga seperti itu, seperti tongkat itu tadi. Obat psikiater itu cuma sebuah alat di mana kita memulihkan diri kita. Nah, selebihnya itu kita juga harus belajar buat ngontrol diri kita. Kita harus tahu cara self healing kita, agar kita suatu hari nanti kita, bisa lepas obat gitu, teman-teman. Nah, banyak di masyarakat yang ketika mereka sebenarnya membutuhkan obat psikiater, tapi mereka masih ragu dengan, eee, apa ya, ketergantungan obat gitu kan. Mereka takut psikiater, takut nanti ketergantungan obat. Nah, kalau menurutku apakah obat psikiater bikin ketergantungan? Kalau aku sendiri menjawab sih enggak ya teman-teman, enggak bikin ketergantungan. Jadi obat psikiater itu, memang ada untuk mengobati depresi. Jadi Allah itu menurunkan penyakit udah plus sama obatnya. Nah, obat depresi itu ya obat psikiater itu, gitu. Tetapi, nah kita kan nggak bisa nih bergantung sama obat terus. Nah, kita harus belajar buat, cara penyembuhan mandirinya gitu. Obat itu cuma, membantu kita untuk mengenali inti masalah depresi kita itu apa gitu. Obat itu cuma memberikan kita waktu buat tahu tentang sakit ini. Oh, aku sakit anxiety disorder nih. Oh, gimana ya penyelesaiannya? Oh, gimana ya sembuhnya secara alami. Nah,
obat ini tuh buat nenangin kita dulu, karena kalau anxiety disorder itu memang membuat kita nggak bisa berpikir, nggak bisa membuat kita itu susah beraktivitas, memang teman-teman. Jadi, memang kalau anxiety disorder-nya udah parah, udah kronis, seperti yang saya alami dulu itu, udah halusinasi seperti itu, udah ketakutan nggak jelas, itu memang kalau saya sendiri sih pribadi ya, monggo nggak apa-apa ke psikiater, gitu. Tapi tetap harus ini ya, ngikutin apa yang disarankan dokter psikiater itu harus kita ikutin bener-bener agar sembuh. Nah, obat psikiaternya itu kita tuh nggak boleh, seenaknya sendiri seperti kita minum obat-obat yang lain. Jadi, semua itu udah ada ilmunya teman-teman. Obat yang psikiater itu sistem kerjanya seperti apa kita harus ngikuti sesuai instruksi dokter jiwa kita. Nah, insya Allah jika kita benar-benar serius untuk sembuh, insya Allah kita nggak akan ketergantungan dengan obat psikiater. Nah, obat psikiater. Ada lagi pertanyaan yang tentang eh, obat psikiater itu apakah narkoba atau bikin kecanduan atau berbahaya buat otak kita? Kalau sepengalamanku sih, sepengetahuanku ya maaf, sepengetahuanku ada beberapa obat psikiater itu memang golongan dari narkotika dan psikotropika. Nah, tapi selebihnya itu ada yang golongan dari SSRI, ada golongan dari triklisik atau trisiklik ya, saya lupa. Terus ada antidepresan, macam-macam, macamnya banyak. Nah, yang narkotika dan psikotropika ini, dokter jiwa sangat jarang menggunakannya ya. Paling makainya itu cuma di awal aja. Di awal itu berbarengan dengan obat SSRI. Jadi, pengobatan psikiater itu obat apa, yang jenis narkotika itu sama obat SSRI. Nah, obat SSRI-nya ini sebenarnya yang menyembuhkan penyakit cemasnya. Jadi, kenapa kok harus dikasih obat narkotika? Nah, obat narkotikanya itu untuk instannya dulu gitu loh. Jadi, obat SSRI ini butuh proses bekerjanya. Jadi kita nggak langsung minum obat ini nggak langsung tenang gitu. Jadi ada prosesnya waktu, biasanya 3 bulan lagi, eee, seminggu lah, seminggu, 2 minggu lagi kerasa efeknya, bisa tenang. Nah, dan obat SSRI ini ada efek sampingnya itu nggak nyaman banget. Nah, itulah kenapa harus dibarengin obat jenis psikotropika. Nah, psikotropika itu ini bukan buat killing pain, buat membunuh rasa efek sampingnya si SSRI ini dan obat psikotropika ini untuk memberikan ketenangan instan. Jadi langsung tenang dulu gitu. Jadi biar langsung bisa istirahat malamnya. Biasanya kan orang anxiety disorder itu kan susah tidur ya. Nah, obat obat narkotikanya itu maaf, psikotropikanya itu buat biar langsung tenang dulu. Nah, kemarin saya ke psikiater juga, dikasihnya kan awal-awal obat ada psikotropika sama SSRI itu. Nah, alhamdulillahnya juga memang ngefek sih teman-teman, langsung ini ya, kayak kembali normal gitu. Nah, kembali normal lagi, alhamdulillah saya mengikuti proses pengobatannya sesuai dengan arahan dokter. Nah, oke gitu teman-teman, sekilas aja tentang share ini tentang pengalaman saya pakai obat psikiater, mungkin aku akan sambung ke video lain lagi tentang membahas tentang depresi, tentang, kemarin pengalaman obat psikiater, terus pengalaman sembuh secara alami karena setelah pakai obat psikiater itu aku relapse, jadi kambuh lagi anxiety disorder-nya, tapi kambuh yang kedua itu nggak pakai obat, teman-teman. Jadi saya cari tahu sendiri bagaimana cara proses penyembuhannya. Nah, oke sekian teman-teman.
Bila ada salah-salah kata, mohon maaf, mohon dimaafkan. Pesan saya sekali lagi, kalau memang kalian butuh ke psikiater, silahkan ke sana karena, apa ya, Allah itu menurunkan sakit sudah beserta dengan obatnya. Tapi ingat teman-teman, eee, sumber kesembuhan itu semuanya dari Allah. Kita cuma berusaha, obat itu cuma perantara. Jadi, ya saya cuma bisa mengatakan obat buat depresi itu ya memang harus ke psikiater gitu. Tapi obat depresi nggak cuma dari obat-obatan farmakoterapi aja, tapi ada, psikoterapinya. Nah, kalian juga harus harus cari tahu, harus belajar tentang psikoterapi itu. Nah, untuk kalian yang memang anxiety-nya belum parah, mending kalian ke psikolog aja, jangan ke psikiater, oke? Jika kalian masih bisa, ngeredam anxiety kalian, ya saya saranin ke psikolog. Oke, teman-teman, langsung saja saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.